Selamat datang di channel Eka Fendiaspara. Di sini kalian bisa menonton cerita liwa, gerebek liwa, serta keliling liwa. Kalian akan lebih tahu tentang apa saja yang ada di Liwa dan Lampung Barat. Terima kasih, jangan lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua bersama channel Eka Fendiaspara. Kali ini di acara Cerita Liwa. Jadi channel Eka Fendiaspara ini ada cerita liwa, ada gerebek liwa. Jadi kemudian ada keliling liwa. Jadi keliling liwa dia jalan-jalan. Gerebek liwa itu biasanya UMKM, kerajinan dan segala macam. Kita kulik di situ, kita datengin. Nah, kali ini sahabat channel Eka Fendiaspara, cerita liwa, sahabat cerita liwa, kita kedatangan salah seorang banyaklah bisa dibilang ini seniman bisa, kemudian dosen kemudian pembuat film, sinias ya, mungkin film dokumenter dan seterusnya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini Bli Wisnu, selamat malam Bli. Selamat malam. Akhirnya sampai di Liwa lagi. Dan ditodong ngobrol-ngobrol ya. Iya betul. Jadi kali ini seperti yang saya bilang tadi Bli, sebelum pembukaan tadi, kita sebenarnya kalau saya sih belum mau dibilang ini podcast nih. Kalau podcast kayaknya udah serius bener, mic-nya bagus gitu-gitu kan. Kemudian pakai kamera yang luar biasa. Kemudian mungkin tempatnya juga sudah kedap suara sehingga suaranya kalau ini kan agak gaung-gaung dikit suaranya. Jadi kita ngobrol aja nih. Siap. Nah, yang saya tahu Bli Wisnu ini dia lulusan ISI Jogja. Betul. Dia ngambil khusus visual prodi desain komunikasi visual. Prodi desain komunikasi visual DKV ya. DKV sekarang lagi tenar nih kayaknya prodi itu ya. Ya, franchise. Franchise itu. Lagi rame. Tapi lebih khusus ke film ya. Bidang keahliannya videografi. Jadi kalau sebenarnya kalau di DKV dulunya kan namanya desain grafis ya. Desain grafis semua ya. Jadi kalau di di teman-teman fotografi termasuk Bang Eka juga bagian dari kerja visualnya. Fotografi itu masuknya di DKV ya. Tapi sekarang lebih dikenal DKV karena ingin mencakup keseluruhan. Jadi nggak hanya kalau dulu desain grafis dari cetak gitu kan, cetak grafis misalnya dulu sablon terus ada komputer, akhirnya kita bikin logo, bikin banner yang basicnya cetak ke digital ya, sudah era digital ya. Nah dulu namanya desain grafis, terus berubah lagi karena untuk mencakup ilmu-ilmu kayak tadi yang dibilang teman-teman di fotografi, teman-teman di videografi gitu loh, multimedia. Akhirnya visual adalah medianya untuk menyampaikan pesan. Makanya desain komunikasi visual. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin perkembangan zaman Jadi mungkin dari kalau kayak fotografi ini dari kamera obscura nih, kamera pinhole ke film, ke digital. Jadi tadi ke manual tadi, jadi orang mencapaikan visual dengan sablon, gambar manual, kemudian berubah ke film juga dulu. Selanjutnya sekarang era digital, ini lebih lengkap. Ternyata visual itu bukan hanya gambar, tetapi bisa mencakup gambar yang bergerak dan lain-lain. Nah, S1, S2-nya di ISI Jogja nih. Betul, S1, S2 saya di Jogja 2009 masuk yang S1-nya, kemudian sebenarnya keinginan untuk S2 itu bukan dipersiapkan dengan matang kan? Enggak dari awal ya. Dari awal ini mau S1 beres dulu. Iya gitu dulu lah pengennya. Tapi karena melihat
karena ada tujuan tertentu. Tujuannya sebenarnya bukan masalah saya menyelesaikan kuliah atau enggak kan gitu kan. Biasanya kalau kita teman-teman, apalagi teman-teman di industri kreatif gitu, banyak kan mereka berpikir setelah tamat harusnya dapat pekerjaan di dunia industri kreatif juga gitu loh. Atau bekerja sendiri buat sendiri. Atau berwirausaha kan, freelancer segala macam gitu. Nah kemudian ketika saya harus berpikir karena ada satu dan lain hal saya harus pulang lagi ke Lampung gitu. Jadi ada beberapa poin yang saya lihat kenapa Lampung juga masih secara atmosfer belum bisa dikatakan seperti di Pulau Jawa gitu loh. Melihat kreatif di visualnya lah ya. Terutama di industri kreatif lah. Dulu kan memang belum ada ya istilah industri kreatif gitu kan. Paling tidak bagaimana sih teman-teman di Lampung itu punya wadah kan gitu. Nah akhirnya karena ada tujuan untuk pulang ke Lampung lagi, saya juga lihat di Lampung seperti apa sih petanya gitu loh. Akhirnya kalau kita tetap ngotot di wilayah desain atau wilayah seni yang lebih lebih murni gitu loh, agak sulit nih diterima di Lampung gitu loh. Jadi ya kalau saya harus pulang, saya harus membangun atmosfernya dulu. Dengan cara apa? Ya salah satunya dengan edukasi. Dan akhirnya ada kesempatan untuk melanjutkan S2, ada tawaran waktu itu kan dari dosen. Ini ada semacam beasiswa segala macam dari kampus. Oke, kita itu sudah selesai S1 dulu, apa S1-nya masih berjalan tuh, ada sudah selesai, sempat bolak-balik setelah karena kan tadi dibilang saya riset di Lampung juga tentang tugas akhir tentang film dokumenter bolak-balik masih Jogja, masih ada kerjaan di Jogja, balik lagi ke Jogja lagi Nah akhirnya karena dari proses produksi film itu saya tahu jadi situasinya di Lampung seperti apa gitu. Nah itu akhirnya secara industri belum berkembang gitu ya, tapi geliatnya ada sebenarnya ada potensi yang bisa diangkat di Lampung, cuman tingkat apresiasi terus kemudian juga wadahnya belum infrastruktur maksudnya infrastruktur misalnya ada industri-industri yang bisa berkembang belum ada. Akhirnya saya kesempatannya lah ya belum banyak. Kesempatannya belum banyak. Jadi saya pikir jalan satu-satunya adalah dengan cara mengedukasi dulu. Mengedukasi ya bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan mengajarkan apa itu desain komunikasi visual. Itulah. Tapi mengajarkannya dengan apa istilahnya di yang formal benar gitu ya. Ya sebenarnya idenya sama sih Bli. Saya juga ya walaupun cuma tahu dikit-dikit potret, kemudian tahunya juga lewat UKM gitu ya, bukannya kuliah beneran gitu lah. Unit kegiatan mahasiswa dulu sih pernah sempat pengen belajar desain lah, D1 D2 apa itu yang di dekat Tamsis. Di dekat kampus kami itu lupa saya apa namanya itu. Pengennya, tapi nggak sempat nih dulu waktu itu nggak sempat. Jadi cita-cita saya juga sebenarnya sampai Liwa waktu itu pengen buat ekstra fotografi lah di sekolah. Di sekolah waktu itu tahun 2007-an itu. Nah, tapi tahun 2007 itu perkembangan digital itu masih sulit gitu. Jadi orang tuh paling punya kamera pocket. Betul. Kamera film masih ada waktu itu, masih berkembang. Waktu itu sempat ditolak dulu dari sekolah. Alat mahal. Jadi fotografi ini cenderung mahal. Pasti. Gitu. Sebenarnya sampai sekarang juga kayaknya banyak yang kayak gitu. Padahal sebenarnya udah banyak yang enteng-enteng kalau sekarang anak kecil kan udah megang kamera itu udah luar biasa. Ya cita-cita saya sebenarnya hampir sama nih. Tapi karena saya ini fotografinya cuma di UKM, saya aslinya pendidikan matematika ya saya ngajar di sekolah. Nah kalau Bli kan mungkin ya itu tadi. Di Lampung kok kayak ya karena kita di luar nih, kita ke Jogja atau ke mana gitu, pameran sering, pameran foto sering, diapresiasi dengan baik kan, baik, bikin film dokumenter, lomba-lomba film gitu udah sering nih. Kok di kampung saya nggak itu gitu. Jadi saya pulang ke Liwa salah satunya anak kampung harus bisa juga nih kayak orang kota gitu, minimal perkembangan visual tadi yang saya bisa fotografi gitu ya. Perkembangan era sekarang ini mesti kita ikutin juga nih anak-anak yang di itu. Jadi kayak gitulah mungkin ceritanya balik ke Lampung ya. Ya memang
Sebenarnya kan karena kita mungkin ya dulu kita dikasih peluang yang lebih baik untuk melihat Lampung dari sisi yang berbeda gitu kan. Entah itu teman-teman misalnya kayak Bang Eka sekarang walaupun lulusan matematika kemudian eksistensinya di fotografi, membangun jejaring itu kan penting gitu. Salah satu cara edukasi sebenarnya nggak melulu di bidang yang formal seperti kampus, sekolah apapun gitu kan. Tapi yang saya lihat dalam bentuk apapun asal dia bisa membangun atmosfer di sekeliling. Tadi dibilang anak-anak di kampung harus punya pengetahuan yang sama dengan yang di kota gitu. Walaupun minim aksesnya agak sulit kan gitu loh. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kan gitu kan. Mungkin caranya agak sedikit berbeda gitu. Dengan wilayahnya masing-masing yang bisa dikerjakan. Tapi menurut saya kerja-kerja kreatif itu juga nggak bisa kita bicara tentang hanya bangku sekolah, bangku kuliah, habis itu setelah kuliah pulang gitu nggak bisa juga. Kayak mereka lahir dan cinta fotografi karena ada komunitas gitu. Benar. Dan kami di kampus juga membiasakan bagaimana anak-anak itu dididik ketika mereka dapat teori di kelas, tapi harus bisa juga terjun ke masyarakat. Salah satunya lewat apa? Lewat komunitas itu gitu loh. Karena saya pikir bahwa kalau misalnya hanya di bangku kampus dengan dibatasi durasi jam gitu, seberapa sih dia menangkap secara dalam tentang apa yang kita ajarkan, tanpa ada keberlanjutan di luar gitu loh. Mengembangkan dirinya gitu. Karena saya lihat jejaring, saya percaya sekali gitu loh, kayak Bang Eka terus teman-teman yang bergerak di industri kreatif, entah itu kerajinan, entah itu fotografi, videografi gitu loh. Kita itu nggak bisa lepas dari teamwork sebenarnya. Kerja-kerja yang harus kolektif, harus komunal, harus berbanyak orang. Caranya gimana? Harus berjejaring dengan apa? Komunitas pasti kan gitu. Nggak bisa kita hanya mengandalkan diri kita untuk maju sendiri gitu. Pasti ada benturan nanti. Nah, itu kita butuh partner, orang-orang yang punya visi yang sama untuk membangun. Kembali ke komunitas benar-benar nih. Jadi kalau kita di Liwa ini sudah ada fotografi, ada Liwa Art sih. Liwa Art. Kemudian saya juga bentuk ekstra fotografi di sekolah. Kemudian saya sudah 2 kali ikut GSMS nih, gerakan seniman masuk sekolah, yaitu komunitas juga lah, komunitas kecil-kecil. Dan terakhir karena gara-gara corona, nah ini terima kasih juga sama corona. Jadi tidak semua negatif kan. Jadi ada hal positifnya. Di Lampung Barat mungkin memang sudah bergerak youtuber banyak dari dulu, tetapi tidak bergabung. Kemudian lebih banyak tumbuh setelah corona ini, mungkin orang kerjaan di rumah aja nih iseng-iseng bikin video, akhirnya udah diiniin. Termasuk saya juga sebenarnya dari bulan Mei baru ini, baru gara-gara corona ini. Nah, buat nih. Akhirnya kami sekarang memang lagi buat komunitas YouTuber. Baru 3 kali kopdar, memang belum terbentuk secara struktur betul, tetapi sudah intens lah ngobrol-ngobrol, saling berbagi. Dan komunitas YouTuber Lampung Barat ini yang kami bentuk dari bulan Juni lah itu kalau nggak salah, lupa saya tanggalnya, itu ada di WA WhatsApp tuh ada itu kapan bentuknya WA itu. Jadi bulan Juni di situ semua komunitas ada. Jadi kalau saya waktu itu fotografi yang hobi foto saja. Ternyata ketemu pas di YouTuber nih ada tukang mancing. Walaupun saya nggak suka mancing, tapi kalau nonton suka. Wah pas gitu kan seru tuh, strike kan. Kemudian ada yang hobi bonsai. Tukang burning apa itu, pokoknya potong-potong nggak ngerti lah itu, pruning apa ya. Kadang-kadang asik juga melihat walaupun kita nggak terlalu hobi. Gitu kan. Kemudian ada yang suka jalan-jalan kayak saya, kemudian ada yang suka musik, gambus gitu-gitu. Ada yang tani, khusus tani. Jadi kontennya khusus tani ada. Jadi setelah ketemu ini luar biasa nih. Jadi, nah kemudian selain hobi-hobi konten-konten yang berbeda-beda itu, dari apa ya, dari latar belakang yang berbeda. Ada yang ngajar guru, ada yang memang dia ngurusin kebun bunga, ada yang dia pol pp di situ, ada yang polisi malah kan. Jadi memang kita berkumpul di situ semua. Jadi ada yang bikin film komedi, udah banyak juga film komedi Liwa ini berbahasa Lampung. Ada yang berbahasa Jawa tapi orang Liwa yang buat.
Dan itu lucu-lucu walaupun memang mungkin ya keterbatasan alat, keterbatasan ilmu lah cara pengambilannya, tapi secara dinikmati udah lucu gitu. Udah lucu lah walaupun mungkin cara pengambilannya kayaknya masih belum dinikmatinya belum cukup baik gitu. Tapi kan konten yang kontennya udah masuk sih, pesannya udah masuk. Nah itu memang ya rencana kita memang akan kita buat komunitas yang resmi lah, jadi biar bisa berkomunitas kayak kata Beli tadi, kita membuat usaha kreatif itu tidak bisa sendirian. Nah, dengar-dengar saya nih kayaknya Beli ini salah satu ketua nih kalau nggak salah nih. Dengar-dengar dikit dari info teman. Dari ketua film dokumenter ya. Bagaimana nih? Nah, coba cerita dikit nih. Oke, sebenarnya diberikan tanggung jawab sebenarnya gitu karena tadi bicara sebelum masuk ke teman-teman asosiasi. Itu namanya apa namanya itu? Namanya Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Oh, itu se-Indonesia ada ya? Se-Indonesia kebetulan setiap kota itu ada kordanya. Jadi di Lampung saya diberi kepercayaan oleh teman-teman komunitas juga sebenarnya untuk sama-sama kita bangun lah bagaimana menggerakkan lagi dunia perfilman di Lampung khususnya dokumenter. Kalian mengadvokasi dan juga memberikan sertifikasi sih sebenarnya. Jadi ya di era sekarang kalau Pak Menteri bilang gitu sejago-jagonya kita sebagai praktisi gitu loh. Kalau nggak ada buktinya, ada SIM-nya. Nah itu legalitasnya nggak ada. Legalitasnya. Ya kita nggak akan bisa bersaing di dunia global. Gitu. Bener memang gitu. Prinsipnya seperti itu. Tapi tadi saya cukup menarik ketika mereka bicara teman-teman yang tadinya petani kemudian bikin YouTube. Iya, itu petani beneran itu. Jadi Pol PP bikin YouTube. Iya. Pol PP ini dia sambil bekerja misalnya mengarahkan misalnya dia gerbek pasar nih, pokoknya sosialisasi tentang masker nih. Dia bikin sekalian gitu. Jadi dia mensosialisasikan dirinya, mensosialisasikan istilahnya tugasnya dia dapat konten gitu. Nah itu yang saya bilang kebetulan juga kan saya beberapa kali juga ketemu teman-teman yang kerjanya adalah kerja kreatif kayak kita sekarang gitu. Di masa pandemi ini memang ada pergeseran yang cukup signifikan gitu ya kan. Mau nggak mau harus adaptasi kan gitu. Benar. Saya juga melihat ini bukan menjadi kadang teman-teman bicara omsetnya menurun teman-teman di foto nih terutama misalnya yang weddingan nikahan itu lagi nggak boleh dari bulan Februari sampai bulan Mei itu itu ada yang bikin meme yang pokoknya dia motret kursi gitu kan tapi kursinya kosong gitu kan gerak-gerak gitu kan seolah-olah dia mengarahkan pengantin padahal nggak ada pengantinnya itu kan agak stres itu stres itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau mencari ruang, mencari hal-hal yang di luar yang kita sudut pandangnya ditarik lebih luas gitu loh. Jadi yang ketemu yang tadi yang dibicarakan oleh Eka, nah ini salah satunya strategi beradaptasi di masa pandemi gitu kan. Itu yang saya bilang ke teman-teman UKM juga sih beberapa teman-teman tuh ya memang kita nggak bisa dengan cara lama lagi gitu loh berjualan dengan mengandalkan face to face gitu hadapan langsung. Sekarang udah memang diharuskan kita beradaptasi ke era digital gitu kan. Mau nggak mau termasuk juga pergeseran antara profesi kan tadi dibilang ada yang ini terus bekerja sebagai yang lain gitu loh. Nah ini salah satu teman-teman industri kreatif bilang ini salah satu cara beradaptasinya ketika bottom up sudah merasa. Nah di piramida Maslow itu kan ada tuh paling bawah itu UKM gitu kan teman-teman kreatif gitu kan untuk menopang kehidupan itu akhirnya dia merubah polanya yang biasanya kerjanya konvensional jadi tidak konvensional kan gitu. Tadinya harus kita tatap muka jadi harus belanjanya digital gitu kan semua harus berubah secara drastis gitu tapi jadi peluang ternyata. Nah teman-teman di Liwa mungkin sudah dapat fasenya gitu, fase perubahan itu. Nah, saya kira jadinya
yang perlu di apa namanya dipupuk lagi gitu. Masalah konsistensi sebenarnya. Jadi kalau ketika kita memulai kadang kan untuk meneruskan selanjutnya itu yang kadang ada rasa jenuh segala macam gitu kan. Tapi saya yakin kalau di masa sekarang ini berdiam diri itu malah lebih jenuh kan gitu. Betul. Orang pasti ingin keluar, ingin bepergian kayak gitu kan. Ya artinya mereka butuh kegiatan gitu. Nah, bagaimana menyalurkan gagasan-gagasan itu ya salah satunya lewat mungkin kanal-kanal medsos tadi itu kan, bisa lewat YouTube, Instagram segala macam. Nah itu, jadi kalau dibilang 9 apa namanya masih banyak peluang dan celah yang bisa dimasukkan oleh teman-teman industri kreatif gitu. Ya namanya aja industri kreatif kan. Harusnya nggak bisa. Nggak bisa diem, nggak stagnan nggak stuck gitu loh dengan keadaan apapun gitu loh. Saya ini garis bawah nih konsisten. Saya memang dari dulu kayak gitu. Jadi saya bilang yang jago motret itu saya yakin lebih banyak. Pasti. Yang jago video lebih banyak. Yang jago semua lebih banyak. Tetapi yang konsisten belum tentu banyak. Itu. Ya di wilayah itu kan. Di wilayah itu gitu. Kayak saya misalnya tahun 2000 ya lanjut aja gitu dengan hambatan yang nggak mungkin nggak ada hambatan gitu kan. Nah, jadi teman-teman YouTuber Lampung Barat ini juga memang banyak yang masih galau nih. Gitu. Jadi memang saya selalu ngomong, motret ini atau misalnya kalau saya fotografi itu jangan musiman, bukan kayak musim kelereng, musim durian, musim burung. Iya. Musim pas lagi orang rame-rame megang kamera, kita ikut kamera. Besok enggak lagi, jangan gitu. Ya mesti konsisten tadi. Dan ya teman-teman ini juga banyak yang galau nih. Saya subscribernya naik 10, besok ngurang lagi 5, naik 10, banyak yang curhat nih sama saya nih. Kata saya ini bukan YouTube loh, mau kayak mana jawabnya kata saya. Kita jalan aja kata saya, jalan aja, buat konten saja, ikhlas saja. Mereka mau subscribe, unsubscribe ya sudah, yang penting kita ikhlas saja, terus saja konsisten. Dan saya mulai awal-awal itu kan saya nggak tahu nih ini sirkulasinya apa, siklusnya YouTube tuh kayak apa. Nanya-nanya nih cara berapa kali seminggu ngupload, apa boleh setiap hari enggak gitu. Katanya ada 2 minggu seminggu 2 kali aja, jangan banyak-banyak. Saya pikir saya ini kan baru. Kalau cuma seminggu 2 kali siapa yang nonton kan gitu. Akhirnya saya target sekarang di 1 hari 1 konten. Siap. 1 hari 1 konten saya selalu upload. Dan di akhirnya ya itulah fase itu yang kita ikutin terus. Waktu itu saya masing-masing aja ininya apa namanya ngupload itu entah jam berapa. Dan waktu itu belum tahu juga penjadwalan. Nah, setelah ketemu teman-teman itu sharing, oh ini cara menjadwalkan gini. Itulah pentingnya komunitas itu tadi. Karena dia tahu sesuatu ini, kita nggak tahu. Kita tahu ini, dia nggak tahu. Jadi saling isi. Jadi sekarang saya setiap hari itu jam 12 lewat 12. Itu saya jadwalin pasti keluar. Dan ini sampai hari Minggu ini udah ada konten saya. Tinggal keluarnya lagi. Waktu itu saya sempat ngikutin sampai berapa video gitu saya lihat. Wah, ini menarik ini. Jadi seorang fotografer terus kemudian bukan mengalihkan profesi ya sebenarnya, tapi bagaimana beradaptasi di masa pandemi. Semua pasti beradaptasi gitu dengan caranya masing-masing gitu kan. Ya mungkin saya nggak bermain YouTube, tapi saya mengamati bagaimana YouTube itu menjadi platform yang menarik pada saat era sekarang gitu kan. Jadi tadi ada memang harus nggak ada yang nggak terkonsep sebenarnya, harus berstrategi semua kan. Ya itulah caranya pun macam-macam gitu loh. Tapi jauh dari hal yang tadi dibilang bahwa oh ini hanya saya pengen ngupload itu supaya subscribe saya banyak gitu kan. Tapi kan sebenarnya ada rasa saya ini ingin bikin karya gitu loh. Dan saya biasanya bikin karya bertani atau di pasar tadi karena sulit sekarang saya mau bikin karya yang lain gitu loh. Nah itu kan menyalurkan hasrat itu yang penting menurut saya gitu loh. Nah dengan ada wadah kan gitu. Apalagi misalnya masa pandemi ini banyak berdiam di rumah, banyak yang bergerak, jadi
tetap otak kita bergerak gitu, dengan kreatif itu tadi. Kalau kita udah otak kita diam, badan kita diam, ya sudah jadi stroke nanti lama-lama. Nah oke. Mungkin agak serius sedikit nih kalau itu tadi udah tentang YouTube, udah ini nih, walaupun saya sebenarnya udah 2 tahun yang lewat itu sempat di DM nih di Instagram. Saya kan mainnya Instagram, Facebook biasanya. Dulu sebelum itu fotografer.net dulu. Dulu benar itu. Sebelum itu grup lawas itu. Iya, tahun 2006-an itu. Nah, udah kan sekarang ya YouTube itu tadi berkembang ke YouTube dan seterusnya. Pernah saya di DM sama murid saya sih kayaknya itu. Kalau nggak murid SMP saya, mungkin saya pernah ngajar SMA juga dulu, tapi sekarang udah nggak lagi. Murid SMA kalau nggak SMP saya itu, yang pasti kayaknya si murid, karena dia manggilnya Pak katanya. Gambar di Instagramnya bagus-bagus ini. Bikin YouTube-nya kata dia. Sekitar udah 2 tahun yang lewat. 2017 kalau nggak 2018. Ya kata saya males aja kan, saya pikir YouTube dulu kan agak sulit ya nguploadnya kalau nggak di laptop. Agak sulit, sekarang kan pakai smartphone bisa, kemudian lebih banyak pokoknya lebih enak lah sekarang itu nguploadnya. Dulu kan ribet gini-gini lah, banyak syaratnya lah gitu. Lebih user friendly kan. Jadi lebih perkembangannya lebih enak juga dikonsumsi orang untuk ngupload segala macam. Ya sudah, saya udah nggak kepikiran mau bikin YouTube segala macam kan. Ya walaupun orang katanya ada yang dapat iklan segala macam, enggak tertarik gitu. Nah gara-gara kemarin pandemi, kemudian iseng-iseng bikin video sama anak-anak itu nyusun buku gitu kan, nyusun buku di ini kan, buku-buku foto, buku majalah-majalah foto yang lama-lama itu susun, saya bikin video. Nah ini asik juga. Awal-awalnya saya belum bisa ngedit sendiri, minta tolong murid saya editin, saya kirimin stoknya, filenya. Itu juga lewat WhatsApp kan udah berkurang. Iya, resolusinya dulu pasti. Nah gini, lama-lama gak enak juga minta suruh edit. Ada temen datang nih pas puasa, lebaran kayaknya datang. Nih ada KineMaster nih. Saya pernah ngupload download KineMaster yang ada watermarknya, itu nggak bisa makainya saya. Pas yang itu gini. Semalam aja jadi ketagihan nih ngedit kan. Akhirnya lanjut. Sering bikin konten Saya sering bikin konten. Nah, ini kembali lagi ke desain komunikasi visual. DKV gitu. DKV, desain komunikasi visual. Nah, kalau film atau video ini kan orang nyebutnya audio visual. Mengapa kok audio dulu baru visual? Apa dia harus lebih baik audionya, visualnya jelek burus-burus nggak masalah? Atau kayak mana ini Bli? Ya sebenarnya kalau bicara terminologi kenapa audio visual gitu kan? Kok nggak visual audio gitu? Bagus ya. Jadi sebenarnya gini, kalau dari sejarahnya memang perekaman di awal itu memang audio, suara dulu, gitu. Suara dulu yang. Tapi kalau kayak foto bukan perekaman hitungannya? Itu ini kalau kan itu kan visualnya tapi udah. Udah visual. Kalau dulu misalnya nih. Yang namanya ngerekam tuh suara. Termasuk kenapa ada radio dulu baru ada TV. Oh gitu. Nah kan gitu. Iya. Kan bicaranya tentang perekaman dulu dari tulis, bahasa tulis, terus bahasa verbalnya kan, bahasa lisannya. Nah makanya disebut audiovisual. Sebenarnya seperti itu, nggak ada terminologi yang secara spesifik. Sebenarnya di buku banyak sih penjelasannya gitu kan. Tapi itu salah satu kenapa disebut audiovisual gitu loh. Kemudian kalau di DKV sendiri gitu loh, sebutan audiovisual itu lebih ke terminologi untuk teorinya gitu loh. Tapi cabang ilmunya itu banyak gitu. Audiovisual dikatakan dia terminologi awal sebagai payung, di bawahnya ada videografi, ada sinematografi, ada film, ada macam-macam itu di bawahnya. Tapi naungannya adalah audiovisual. Saya ngerasa kayak kuliah 24 jam sih. Dikasih contohnya banyak sih. Karena kan bicara audiovisual itu sistem bagaimana dia mempelajari
apa namanya, penggabungan antara audio dan visual itu standarnya gitu. Standarnya, ya. Audio dan visual. Tapi kan kalau zaman dulu video itu digerakkan dari beberapa frame, kan gitu. Ada 12 frame yang harus digerakkan. Yeah. Itu dasarnya gitu. Yeah. Tapi secara terminologi apa namanya teoritis itu dibilang audiovisual itu karena ingin mencakup keseluruhan, gitu loh. Jadi nggak bisa dibatasi masalah perihal teknikal. Ya, artinya misalnya videonya jelek, yang penting audionya aja nggak juga, dua-duanya baik. Karena kan elemennya sudah dijelaskan, elemennya harus ada audio dan visual. Bahasanya bahasa gambar, tapi juga itu di dalamnya tetap ada audionya, ada suaranya. Ya. Audio visual yang menyampaikan komunikasi, komunikasi. Nah, berarti audio visual yang sukses itu berarti audio yang bisa berkomunikasi dengan, jadi si pembuatnya bisa berkomunikasi dengan si yang penonton gitu, dengan baik. Apa yang ditangkap, yang pengen disampaikan yang pembuat ini ketangkep nggak sama yang menonton gitu kira-kiranya. Kalau itu ketangkep dan berhasil, berarti audio visualnya bagus, berhasil gitu. Itu yang dikatakan kenapa akhirnya audio visual itu menerjemahkan bahasa medium pesan yang disampaikan gitu loh. Kan mediumnya itu audio visual, media gitu. Medianya ya. Lewat rekaman suara dan rekaman gambar. Kan gitu. Untuk apa? Kan kontennya beda-beda untuk menyampaikan pesannya apa, bisa propaganda, bisa menghasut, macam-macam kan gitu kan. Nah, kalau bisa hiburan, entertain kayak gitu kan, bisa berita, jurnalis segala macam, itu banyak tipenya. Tapi sebenarnya kalau kalau ditarik lagi ke DKV gitu loh, DKV itu kan sebenarnya cabang ilmu yang bicara tentang bagaimana menjadi problem solver gitu loh. Pesan yang di dalam komunikasi itu adalah untuk memecahkan satu masalah gitu. Iya. Bukan berarti pesan sampai tapi nambah masalah. Nah itu masalah. Kita pesannya yang penting sampai aja lah gitu kan. Tapi nggak dikasih solusi. Ya hanya argumentasi aja tanpa solusi. Buat apa? Sama aja kayak kita ngomong tanpa action. Ya sama aja bohong gitu. Omong doang. Nah itu dibilang omong doang, tapi sebenarnya harusnya kita menjadi agen orang-orang yang bisa memecahkan masalah. Tapi bukan pegadaian juga memecahkan masalah dengan ide yang kreatif ya. Dengan cara-cara yang kreatif melalui media visual. Medianya banyak. Kalau di DKV termasuk ya, kalau ini bicara sedikit tentang DKV itu banyak cabang ilmunya. Misalnya kalau desain grafis itu berhubungan sama cetak tadi yang saya bilangin. Kalau zaman dulu namanya reklame berubah jadi misalnya sablon. Itu tipen dulu terus masuk ke computerize. Yang basicnya dia dicetak gitu. Kemudian ada videografi dan branding biasanya. Nah itu videografi itu masuknya multimedia. Misalnya kayak animasi, web series, termasuk vlog yang sekarang baru-baru ini. Nah itu termasuk perkembangan eranya gitu. Kemudian branding bicara tentang bagaimana mempersuasif orang biar orang itu mau belanja tempat kita. Merek kenapa pakai nama Aliwa Fotografi gitu kan, memberikan brand ke diri sendiri gitu loh. Nah itu biasanya cakupannya segitu. Itu untuk gambaran kasarnya sih. Nah makanya di dalam salah satu mayor penjurusan dalam DKV itu biasanya ada audiovisual yang konsentrasinya bisa bikin iklan, bikin konten. Kalau sekarang anak-anak pasti ngomongnya lebih banyak konten gitu loh. Padahal dulu itu udah dilakukan. Di mana? Di iklan. Di mana biasanya melakukan iklannya? Ya teman-teman di industri. Karena apa bang? Karena alatnya sulit. Sekarang bisa umum. Nah sekarang semua punya kamera kan, bisa bikin dimanapun. Kameranya kecil, enteng, bisa dibawa. Dulu pakai. Dan kamera sekarang udah disematkan di smartphone. Apalagi smartphone kan. Udah ditetet, bisa nelpon, bisa moto, bisa video kan. Jadi itulah. Mungkin karena perkembangan alat yang sedemikian rupa itu jadi memudahkan orang untuk semua bisa bikin iklan. Semua bisa bikin audio, semua bisa bikin film. Betul. Yang tadi mungkin yang bikin film lucu-lucu lawak itu cuman TV, TVRI. Sekarang karena kita sudah punya alatnya, kita sendiri bisa produksi di rumah. Bikin dengan mungkin ya sesederhana mungkin. Iya, itulah makanya
akhirnya dimudahkan dengan teknologi. Ya itulah yang harus dimanfaatkan gitu. Kalau kami dulu ya termasuk zamanku dulu ya banyak, maksudnya DSLR pun masih baru-baru keluar kan, masih ya kita kerasain beli kamera DSLR tuh agak wah dulu. Saya 2006 baru kebeli itu DSLR. 2006 saya pengen DSLR tuh 2011. Nah kita mau beli dengan kos anak kuliah kan lumayan berat dulu gitu. Tapi sekarang handphone aja bisa 24 megapiksel gitu kan. Udah 2006 akhir itu dulu 2004 awal-awal beli SLR FM10 masih ada. Masih saya simpen.